Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 12 Mei 2025. Sari berita penting. Kapal rombongan Gathering Agung Toyota Muara Bungo terbalik di Bengkulu. 1 orang meninggal dunia. Berita kedua. Penambangan emas tanpa izin peti pakai ekskavator di Rimbu Bujang tidak kena razia. Berita ketiga, kapal berpenumpang 16 wisatawan terbalik di Padang. Berita selengkapnya. Rencana gathering yang akan dilakukan oleh Agung Toyota Muara Bungo di Bengkulu mendadak berubah menjadi bencana. Betapa tidak, kapal motor yang mengangkut rombongan Agung Toyota Muara Bungo ini terbalik Minggu 11 Mei 2025 sore. Kapal ini terbalik hanya 50 meter dari bibir pantai Malabiro, Kota Bengkulu. Informasi yang didapat, kapal ini membawa 104 penumpang. Ini terdiri dari 98 penumpang, 1 nahkoda dan 1 anak buah kapal ABK. Dalam rombongan tersebut ada 31 karyawan Agung Toyota Muara Bungo yang rencananya akan melaksanakan gathering. Diketahui bahwa dari 31 orang tersebut, 1 orang dikabarkan meninggal dunia. Rombongan ini tiba di Kota Bengkulu karena ada acara kantor. Kedatangan para karyawan ini merupakan gelombang kedua. Sebelumnya beberapa waktu lalu gelombang pertama juga ke Kota Bengkulu dan sudah kembali ke Muara Bungo, Jambi. Data yang dihimpun sementara, kapal ini punya nama lambung KM3 Putra. Kapal ini berlayar dari Pulau Tikus dengan tujuan kembali ke Malabiro. Sebelumnya kapal ini pada Minggu pagi berangkat dari pantai Malabiro menuju ke Pulau Tikus. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kapal sudah hampir mencapai bibir pantai Malabiro. Jaraknya tinggal sedikit, hanya sekitar 50 meter lagi. Namun nahas, saat itu kapal menabrak karang. Akibatnya ada bagian kapal yang bocor. Tidak hanya itu, mesin kapal juga mati. Situasi makin parah karena saat itu cuaca sedang badai. Akibatnya ombak tinggi membuat kapal terombang-ambing. Beberapa lama kemudian beberapa penumpang terlempar ke luar kapal dan air laut juga masuk ke dalam kapal. Sejauh ini ada 7 orang yang meninggal dunia. Para korban ini ada yang berhasil menyelamatkan diri dan ada juga yang butuh pertolongan. Saat kejadian, warga yang berada di lokasi juga turut membantu menyelamatkan para penumpang. Para korban langsung dibawa ke rumah sakit, sebagian di Rumah Sakit Jitra Bayangkara dan sebagian lagi dibawa ke Rumah Sakit Hadi Kota Bengkulu. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, penambangan emas tanpa izin peti atau yang biasa disebut dengan istilah dompeng terus menjamur di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, khususnya di Kecamatan Rimbu Bujang. Kali ini tak main-main, operasional peti tersebut menggunakan alat berat ekskavator. Tepatnya di hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 16.38 waktu Indonesia Barat atau setengah 5 sore, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan peti menggunakan ekskavator di Jalan 2 Desa Purwoharjo atau Unit 4. Media melakukan investigasi ke lokasi di mana peti tersebut beroperasi dengan menggunakan ekskavator, yaitu di Jalan 2 Desa Purwoharjo atau Unit 4 Kecamatan Rimbu Bujang. Saat media di lokasi, tampak alat berat jenis ekskavator sedang meratakan tebing yang tingginya sekitar 3-4 meter. Jarak beberapa meter dari ekskavator terdapat 1 unit peti. Menurut warga setempat, ekskavator berada di lokasi peti tersebut sudah sekitar 1 minggu beroperasi. Penambangan emas tanpa izin peti di Jalan 2 Desa Purwoharjo Unit 4 Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ternyata menggunakan alat berat jenis ekskavator. Hal itu terakhir diketahui beroperasi pada Selasa sore 6 Mei 2025 sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Menurut warga sekitar,
lokasi beroperasinya peti ini aktivitas dumpeng dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator di Jalan 2 Desa Purwoharjo ini diduga pemodalnya berinisial AD yang merupakan warga Jalan 10 Desa Tegal Arum atau Unit 5 Kecamatan Rimbu Bujang. Selain diduga sebagai pemodal dumpeng dengan ekskavator ini, AD di desanya ini diketahui seorang pengepul dan pembakar emas atau sebagai pembeli emas hasil peti yang beroperasi di Rimbu Bujang dan berperan sebagai penghubung antara penambang emas ilegal dengan toko emas atau pihak yang membutuhkan emas. Kepala Desa Purwoharjo, Musaidin, membenarkan terkait adanya aktivitas peti yang menggunakan alat berat jenis ekskavator di Jalan 2 Desa Purwoharjo. Kami selaku warga meminta Pak Kapolres Tebo untuk menertibkan dumpeng pakai alat berat atau dumpeng yang biasa karena membuat air sungai jadi keruh. Soal peti pakai ekskavator di Jalan 2 Desa Purwoharjo, sampai pagi ini belum tahu apakah masih di lokasi atau tidak. Yang jelas kemarin sore alatnya masih beroperasi, terang warga yang tak mau disebut namanya. Ya benar, tadi pagi saya dilapori oleh Pak Babin, katanya ekskavatornya sudah keluar dari lokasi dan lokasinya di tempat Yanto. Kalau alat beratnya milik siapa saya nggak tahu. Jelas Kades pada media Rabu 7 Mei 2025. Sumber berita Tebo Online. Berita ketiga, kapal penumpang berisikan 16 orang wisatawan dihantam ombak tinggi hingga terbalik di perairan Laut Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu 11 Mei 2025. Satu orang wisatawan dilaporkan meninggal dunia. Kapal ini awalnya tadi dari mana? Dari Pulau Pagang. Dari Pulau Pagang. Pulau Pagang jam berapa tadi jalan dari Pulau? Jam 11 ya. Jadi pertama kan angin pertama kan nggak apa-apa. Ya, hari hujan aja. Nanti malam kan badai masih besar. Ya. Jadi pemilik kapal memilih mau pergi ke Pulau Pisang. Kami sudah dekat, sudah dekat. Belok ya. Ya, akhirnya kami kan biar aman kan, jadi mau pergi ke Pulau Pisang. Sudah sedikit lagi ke Pulau Pisang. Kapalnya ini nggak bisa mundur Ke sungai Pisang atau Pulau Pisang? Pisang. Sungai Pisang. Yang ada pinggiran yang ada rumah banyak, Pak. Ya, Oke. Sungai Pisang ya. Nah, terus? Udah dekat di situ, tetap pengemudinya tetap berusaha untuk mendaratkan kami. Untuk memasukkan bot. Ke situ karena kan di angin kan kencang, ombak kan besar. Ya. Ternyata nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Dia terdorong ke dalam ke depan, nanti setelah terdorong itu ombak besar. Jadi udah banyak masuk ke ini air ke dalam kapal. Ke dalam bot. Nah, ke dalam Oke. bot. Terus? Jadi terus udah dibilang kan penuh di depan kan, mundur kan belakang udah berusaha nih mengeluarkan. Aha. Belakang itu tahu ombak udah besar kali akhirnya Ya. kapalnya terbalik kan. Kapal dibalikkan oleh ombak nih. Ombak nih kan Ah, pertama terus? kan sudah banyak air. Ah. Pas ombaknya dingin, kemudian pas yang keduanya? yang keduanya terbalik. Terbalik, oke. Nah, jadi kan kapal tuh terbalik kan nggak terlihat semua. Kalau saya langsung pegang ini kan, pegang ini. Pegang kan, apa tuh? Pegang perahu. yang perahu itu kan ada besi-besi. Iya, gitu. iya. Saya pegang itu kan, itu tuh saya atas masih pegang juga gitu Ah. kan. Kita sempat lah alhamdulillah masuk Alhamdulillah. kepala. Oh, iya, iya. Masuk kepala kan kapal ada tuh ini. Iya. Terus yang pemilik botnya bilang, ibu-ibu mana ibu-ibu? Saya udah bilang, saya sudah pak, yang lain-lain. Terus yang ini kita bilang, ini mana sini? Korban bernama Rini Asnita berumur 55 tahun, warga Kabupaten Siak, Riau. Sedangkan 15 orang wisatawan lainnya berhasil selamat. Kasat Polairut Polresta Padang AKP Dasrul mengatakan peristiwa kapal terbalik ini terjadi sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 12 siang. Kapal berpenumpang 14 orang laki-laki dan 2 perempuan. Kapal saat itu sedang dalam perjalanan kembali dari Pulau Pagang menuju Pantai Charles, ujar Dasrul Minggu 11 Mei 2025. Dikatakannya saat kapal di tengah laut, cuaca buruk dengan hujan deras melanda Kota Padang dan sekitarnya. Gelombang laut tinggi menghantam kapal. Kapten kapal Doni Patimura berumur 49 tahun sempat mengarahkan kapal ke tepian Sungai Pisang, daratan terdekat. Namun ombak yang besar menggagalkan upaya tersebut.
Kapal kemudian dihantam ombak susulan dan akhirnya terbalik, ungkapnya. Dasrul menyebutkan korban meninggal saat ini jenazahnya berada di Puskesmas Bungus, Teluk Kabung. Korban merupakan karyawan swasta PT Indah Kiat Pulp and Paper IKPP. Kapolsek Bungus, Teluk Kabung AKP Syamsurijal menyampaikan bahwa saat ini kondisi sudah aman dan terkendali. Kepolisian juga menunggu pihak keluarga untuk menjemput jenazah. Pihak keluarga belum berhasil dihubungi karena seluruh perangkat komunikasi para wisatawan tenggelam bersama kapal, ungkapnya. Pihak kepolisian masih melanjutkan penyelidikan dan akan memberikan informasi lebih lanjut apabila ada perkembangan, ujarnya. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.